Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, minggu lalu kita telah bertanya kepada kita semua bahwa mengapa kerajaan Allah itu harus datang ke dalam dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan kerajaan Allah itu harus datang ke dalam dunia ini. Saudara, kita akan membahasnya bersama-sama ya pada saat ini. Tapi sebelum kita akan membahasnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap Dikau dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, menjaga memelihara kami hingga detik pada saat ini. Bapa, di dalam pekerjaan saat ini kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan sesuai dan bersetuju dengan firman-Mu. Dan kami sebagai pendengar, setelah kami memahami, mengerti, melihat bahwa kami dapat mengerti, memahami, itu kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin acara ini Bapak dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, dalam Matius 6 ayat ke-33 dikatakan dalam terjemahan Indonesia Yunani, ya, dikatakan begini saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kalau minggu lalu ya kita telah membahas tentang ya opini manusia ya mengatakan bahwa baptisan itu baptisan tidak menyelamatkan. Dan saudara, secara nyata Alkitab menyangka itu, dan Alkitab menjelaskan bahwa baptisan itu menyelamatkan. Itu kita bisa membacanya saudara dalam Markus 16 ayat ke-16 dan 1 Petrus 3 ayat ke-21. Kemudian yang kedua adalah opini manusia mengatakan bahwa baptisan itu adalah simbol. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah di mana ayat yang mengatakan di kitab apa pasal berapa mengatakan baptisan itu simbol? Nyata-nyata saudara, baptisan itu adalah perintah agung Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat ke-15 16. Dan saudaraku, pada saat ini kita akan membahasnya ya dua pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa kerajaan Allah itu harus datang ke dalam dunia ini? Saudara, kata kerajaan Allah dalam bahasa Yunaninya saudara adalah dikatakan basileia theo, yang artinya saudara pemerintahan kerajaan atau pemerintahan Allah yang berbentuk kerajaan. Kemudian saudara, kata kerajaan surga dalam bahasa Yunaninya adalah basileia tou auranos, yang artinya saudara adalah pemerintahan surgawi atau pemerintahan surga. Nah saudara, pertanyaannya adalah mengapa kerajaan Allah atau kerajaan surga harus datang ke dalam dunia ini? Saudara, jawabannya adalah pertama, karena itu adalah ya rencana kekal Allah di dalam menyelamatkan umat manusia ketika pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan itu dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat ke-15, di mana dikatakan bahwa benih daripada perempuan ini akan meremukkan kepala daripada benih ular itu, dan benih ular itu akan mematukan tumit daripada benih perempuan ini. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, mengapa kerajaan Allah itu harus datang ke dalam dunia ini? Jawaban yang kedua adalah karena telah dinubuatkan sebagai realisasi rencana kekal Allah di dalam Daniel pasal 2 ayat ke-44 saudara. Dikatakan oleh Daniel bahwa Allah yang di surga mengadakan atau mendirikan kerajaannya, dan kerajaan itu tidak diserahkan pada salah satu bangsa, dan kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya, dan kerajaan Allah itu akan mengalahkan semua kerajaan Allah, yang kerajaan dalam dunia ini. Jadi saudaraku, kerajaan Allah itu akan kekal selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, ya, pertanyaan yang kedua adalah mengapa kerajaan Allah itu harus datang ya ke dalam dunia ini? Jawaban yang ketiga adalah ya agar seluruh umat manusia harus masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Kenapa seluruh umat manusia harus masuk dalam kerajaan Allah? Karena kalau manusia tidak masuk dalam kerajaan Allah, mana mungkin manusia diselamatkan, ya? Itulah sebabnya saudara, kita manusia harus masuk dalam kerajaan Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian yang pertanyaan lanjut adalah mengapa kerajaan Allah harus datang ke dalam dunia? Poin yang kedua adalah supaya Yesus dapat mengontrol kerajaan Allah dari surga
Karena kerajaan Allah itu telah turun ke dalam dunia dan Yesus dapat mengontrol. Sebagaimana saudara dikatakan dalam Yohanes pasal 18 ayat ke-36 dan 37, di mana Yesus katakan kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dalam dunia ini, dan kerajaanku bukan dari dalam dunia ini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia mengontrol kerajaannya di dalam dunia ini, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 18 ayat 36-37. Saudara, kemudian saudara, kerajaan ini saudara, karena itu dari Allah dan turun ke dalam dunia ini, maka ketika Yesus datang pada kalian kedua saudaraku, Yesus akan menyerahkan kembali kerajaan Allah kepada Bapa di surga. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus menyerahkan kembali kerajaan itu kepada Bapa di surga? Karena jawabannya adalah karena kerajaan Allah itu telah turun ke dalam dunia ini, dan supaya seluruh umat manusia masuk dalam kerajaannya, dan Yesus harus menyerahkan kerajaan itu kembali kepada Bapa beserta dengan warga negaranya, yaitu seluruh umat manusia yang masuk dalam kerajaan Allah itu sendiri. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, apakah Anda sudah masuk dalam kerajaan Allah? Dan itu akan kita jawab minggu depan. Semoga pelajaran ini saudara bermanfaat bagi kita, bahwa kita harus mengetahui betapa pentingnya kerajaan Allah itu, dan betapa pentingnya kita masuk dalam kerajaan Allah, agar kita masuk dalam rencana kekal Allah, agar jiwa kita dapat diselamatkan. Amin. Saudara, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan tadi itu menjadi berkat bagi pendengar, pelihat, agar mereka dapat mentaatinya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami dapat berjumpa kembali pada minggu yang akan datang dalam acara yang sama, yaitu pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi di nomor saya 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.